wujudnya sudah menjadi manusia, gimana ya, wujud daripada tubuh kemuliaan. Nanti kami lihat. Iya. Kalau di sebelah kanan itu Bu Darni berarti ada di sebelah kiri Bu Darni. Sebelah kirinya itu siapa Bu Darni? Oke, aku jawab ya, jangan dipotong. Maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu maksudnya kata kiasan. Duduk di sebelah kanan itu diberikan kekuasaan penuh kepada Yesus karena dia yang kelihatan. Kan itu kelihatan, jadi semua menghandle yang kelihatan itu, yaitu yang di sebelah kanan. Gak ada yang di sebelah kiri, gak ada yang di sebelah kanan. Semua kekuasaan penuh di dalam Yesus. Itu maksudnya duduk di sebelah kanan. Nah itu dong. Kalian aja yang gak ngerti karena kalian tak beriman ke Alkitab. Kalian kan tugas kalian mengobrak-abrik Alkitab. Iya kan? Enggak kayak gitu. Benar nih, ini bicaranya data loh. Kan di dalam Mazmur juga dikatakan ya, Mazmur 110 nomor 1. Benar nih, boleh sambil diperiksa? Mazmur 110 nomor 1. ayat 1. Penobatan Raja Imam. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu dia. Ya, di situ kan dikatakan nanti Daud itu kan ditawarkan untuk duduk di sebelah kanan Tuhannya, bukan begitu Bu Darni? Ya, terus? Nah, nanti aku yang jawab. Ini juga yang kemudian membuat ayat itu dikaitkan dengan apa namanya, di dalam Markus 16:9 ya kan, kemudian Kolose 3 nomor 1, Ibrani 12 nomor 2, bahwasanya Yesus itu kan nanti duduk di sebelah kanan Theos gitu ya, di sebelah kanan Tuhan gitu, atau di sebelah kanan Yahweh lah Bu Darni menyebutnya. Jadi artinya terdapat dua oknum Bu Darni kalau dibaca sesuai dengan teks ya Bu Darni ya, tanpa bermaksud menafsirkan gitu, hanya istilahnya membaca teksnya saja. Tapi Bu Darni ini pemahamannya kan tadi mengatakan justru setelah Yesus itu naik ke langit, malah Yesus yang firman ini malah menjadi Yahweh gitu. Jadi Yahweh yang tadinya punya firman, malah posisinya diambil oleh firman ini, firman yang menjadi manusia gitu. Yahwehnya malah jadi nggak ada kan kalau Bu Darni itu perspektifnya selalu seperti itu mengatakannya. Nah, jadi yang tadinya Tuhannya Bu Darni ini berupa roh, malah akhirnya Tuhannya Bu Darni ini malah jadi berupa manusia, yang walaupun Bu Darni mengatakan tubuhnya adalah tubuh kemuliaan, tapi kan tubuh kemuliaan itu yang tadinya, mohon maaf, Yahweh itu katakanlah roh ya, roh itu kan tidak berambut, tidak memiliki suatu fisik yang ada pada diri manusia lah. Nah, kemudian setelah Yesus ini naik ke langit, Bu Darni mengatakan Yesus inilah yang kemudian menjadi Yahweh. Justru Yahwehnya malah nggak ada. Yesus yang tadinya hanya firman malah kemudian mengambil alih posisi Yahweh tadi. Yang tadi Yahweh punya firman, sekarang Yesus menjadi Yahweh. Ya, walaupun Yesus Bu Darni katakan sebagai firman itu sendiri, tapi Yahwehnya Bu Darni ini yang tadinya tidak berambut menjadi berambut, yang tadinya tidak memiliki hidung menjadi punya hidung. Ya kan seperti itu. Jadi diambil alih malah posisinya Bu Darni begitu. Nah, itulah di dalam ajaran kami ya. Awalnya memang Yahweh itu adalah roh, kan begitu. Nah, setelah diri Yahweh itu ya, pribadinya yaitu Yesus turun ke bumi, kita lihat sebagai manusia. Dia merendahkan diri loh, bayangkan. Yahweh itu merendahkan diri turun ke bumi, firman-Nya turun ke bumi menjadi manusia. Ada dong misinya turun ke bumi, mana sembarangan. Bukan mau goyang-goyang kaki dia turun ke bumi, enggak. Bayangkan dia seorang raja penguasa, raja dari segala raja, turun ke bumi, rela disalib di bukit Golgota. Bukan nggak bisa dihembusnya semua para tentara Roma itu, sekali hembus habis semua itu bisa. Tapi itu untuk memenuhi semua nubuatan para nabi di kitab Yesaya dan Mazmur. Di sana sudah dicatatkan tentang kedatangan Mesias itu, yaitu Yesus itu, dan digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus turun.
Begitu, bukan nggak bisa dihancurkannya semua itu, tetapi itulah rela dia menurunkan, merendahkan dirinya datang ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Itu misinya, untuk menebus kutuk hukum dosa itu. Harusnya kita itu mati, begitu nanti mati langsung dibuang ke api neraka. Tetapi karena Yesus datang, kita akan diberikan kasih karunia nanti oleh Yesus, diperdamaikan. Makanya setelah kita sudah ditebus, kita harus setia dong kepada perintah-perintahnya. Nggak boleh juga kita melenggang. Biasa ya. Gitu. Ya, Nggak ada nih kitab Yesaya, ada orang Yahudi nih, Bang Billy. Selamat siang, Bang Billy. Bang Billy, selamat siang, Bang Billy. Ya, selamat siang. Ya, apa benar utuhannya Musa itu berubah menjadi manusia, Bang Billy? Enggak ada. Lois LCKZ itu dasar. Tuhan itu bukanlah manusia, itu dasar. Itu sudah rujukan itu di dalam Islam juga seperti itu. Iya, Tuhan itu memang bukan manusia, ya, bukan manusia Tuhan itu, tidak. Dia hanya datang ke bumi, firman-Nya datang ke bumi sebagai manusia. Di bumi dia manusia, makanya dikatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% dia adalah ilahi. Waduh, bagi kami nanti ini tunjukkan ada ayat Bible bahwa Yesus itu donatur 100% manusia 100%. Iya, dengarlah dulu. Coba tunjukkan. Makanya nanti kan Yesus itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, dalam Torah dikatakan jangan engkau menyembah pada laki-laki ataupun perempuan, nggak boleh. Jangan engkau sujud menyembah berhala yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan, nggak boleh. Iya. Yesus bukan berhala itu, bukan. Dia diri Yahweh itu, bukan ya, tapi berhala. Yesus laki-laki atau perempuan? Laki-laki datang ke bumi. Laki-laki nggak boleh, ayatnya dalam Taurat. Iya, tapi kan dia bukan disembah waktu dia datang ke bumi itu kan. Tidak ada yang menyembah dia, walaupun dia tidak praktisi Yudaism ini. Yang punya Torah ini, ayo benar nih. Iya, nggak apa-apa. Makanya nanti kan orang Yahudi ini kan menolak Yesus. Mereka ini sampai hari ini orang Yahudi menunggu Mesiasnya akan datang. Mereka tidak beriman, nggak percaya kepada Yesus adalah Mesias. Sementara nanti kelak di akhir zaman Mesias yang datang itu ya Yesus. Ya, sepengetahuan saya berani taruhan, berani taruhan sama kau Billy. Bu Darni, sepengetahuan Bu Darni, Mesias itu manusia atau Tuhan sih, Bu? Ya, manusia lah. Manusia kan dia yang manusia. Iya, manusia katanya Bang. Berarti kan yang Billy. Darmi kejebak. Tanya si Billy, Mereka jadi itu yang turun nanti bagaimana? manusia. Iya, tanya Billy juga. Dan yang turun nanti manusia. Iya kan? Iya, betul. Itu maksud saya Bu Darni. Jadi kalau Yesus payah kawah. Iya, Yesus kan bukan manusia sembarangan manusia. Dia itu kan datang sebagai. Jadi sebelum sebagai manusia dia apa? Firman Yahweh. Itu dia luar biasa kan? Makanya bisa dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit pendarahan sudah berbelas-belas tahun, apalagi membuat air menjadi anggur yang enak, apalagi wanita Samaria itu anaknya penyakitan disentuh menjadi sembuh, datang dia minta pertolongan karena imannya saja sembuh. Ada lagi yang paling luar biasanya wanita pendarahan. Bayangkan awak aja haid 4 hari, bukan main lemasnya. Ini bertahun-tahun, berbelas tahun, 16 tahun, ya dia pendarahan terus keluar darah. Begitu disentuhnya jubah Yesus, bukan jubah disentuh tapi ujungnya, bayangkan langsung berkuasa. Ya, sembuh wanita itu. Mana ada para nabi seperti itu? Masih kalian tolak? Silakan, nggak apa-apa. Sekarang kalian tolak nggak masalah. Ini imanmu terserah. Makanya Yesus mengatakan, ajarlah mereka. Ajarlah sendiri. Gantian dulu Bu Darni. Kalau ketuhanan itu diimani lewat mujizat, wah kita akan menyembah Elia dan Elisha. Elia dan Elisha membangkitkan orang mati. Betul, itu mukjizat itu. Betul. Itu mukjizat. Oke, tanya kau Billy, Elia memang membangkitkan orang mati sekali itu aja doang. Yesus berkali-kali dan ada dicatat akan datang menghakimi dunia. Elia adakah menghakimi dunia? Enggak. Oke, jadi mati enggak? Yesus mati enggak? Iya, kemanusiaannya mati, tapi kan bangkit, bukan membusuk. Yesus bukan mati busuk. Taruh. Yesus mati enggak? Mati. Elia mati enggak?
Enggak. Enggak. Berarti hebatan mana? Ada, iya, Elia walaupun nggak mati, ada dicatat Elia akan menghakimi dunia kelak di akhir zaman. Ada, Billy? Justru di dalam Tak kitab jawab ini, dulu. dalam kitab Adakah Maleakhi, Elia di akhir zaman akan Ya. menghakimi dunia? Ada. Kalau Yesus ada, Yohanes Yesus 9 aja ayat bukan. 39. Yesus berkata, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Iya kan, itu kata Aku yang bukan akan firman membangkitkannya di Tuhan. akhir zaman. Elia, Itu adakah kan bukan seperti itu firman di akhir Tuhan. zaman? Itu Ada. bukan firman Tuhan. Matius, Markus, Lukas bukan firman Hashem, bukan firman Yahweh. Ya kalian kan Yahudi, kalian kan menolak catatan Coba, Matius, Markus, emang itu Lukas, firman Yohanes. YHWH, berfirman Yahweh kepada Matius, enggak kan? Enggak ada. Iya, tapi itu Iya. kan itu kan dituliskan kehidupan Yesus, karena Yohanes itu bersama-sama dengan Yesus pada zaman itu. Kitab Yohanes itu aja ditulisnya jauh loh dari Yesus, nggak pernah nulis apa-apa, tidak memberikan wahyu Iya, apa-apa. Yesus tak ada menulis apa-apa. Iya, tapi kan makanya murid-muridnya yang menulis. Yesus tidak memberikan wahyu apa-apa, ya. Justru kalau Musa diberikan wahyu langsung live. Yesus 40, 50 setengah abad jaraknya kitab-kitab kalian tuh Injil itu baru nongol. Itu Udah. kan bukan perkataan Yesus. Langsung Billy. itu menurut kata orang. Makanya salah satu kitab Kristen doang yang ada ayatnya begini. Menurut anggapan orang, bukan anggapan Tuhan. Kitab Lukas, inilah silsilah Yesus menurut anggapan orang, bukan anggapan Tuhan. Makanya salah. Billy, Allah, orang teman-teman Islam juga berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Injil itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Allah orang Islam aja mengatakan supaya beriman kepada Injil. Oh, bukan. Benar dong. Injil bukan Makanya Bible, ada, Budan nih. tunggu dulu Injil Arif. mah bukan Bible. Waduh. Dengar Arif dulu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu juga ada 12 Hawariun Isa Al-Masih. Ada Waduh, jangan 12 ngawur lah. Hawariun Lain Isa lah, Almasih. beda. Dalam Alkitab Hawariun itu ada 12 Muslim, Budan dicatat nih. dengan baik. Waduh, Makanya Hawariun itu disuruh pengikut Allah Nabi Isa, beriman bukan kepada pengikut Injil. Yesus yang dari Romawi. Waduh. Ayo, Belajarnya sama Budan Edwin, nih. Meta sama kiamat. Disuruh Allah lo beriman kepada Injil. Kalian bilang Injil sudah tidak ada lagi, sudah dipalsukan. Emangnya Allah itu nggak pintar, nggak tahu dia Iya, Injil 1000 Allah tahun ke namanya, depan bukan akan Injil dipalsukan. Markus. Tapi Nggak disuruh ada, kan nggak kalian ada. beriman. Malahan Memang. pengikut Injil Iya, akan iya. ditinggikan kelak di Ayatnya, akhir zaman. Bu Darni, Jangan kata perjanjian lama, jangan kata Torah, perjanjian baru aja kalian rubah. Misalnya lebih Apa? mudah seekor unta. Di dalam teks Iya. Aramaik tertua ya, Sam Ado nih, seorang Romo, Sam Ado bilang bukan seekor unta, jangan kata unta, jempol kita aja nggak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Tapi Iya. apa itu tali gamla artinya? Artinya apa? Baik perjanjian lama perjanjian baru kalian korup supaya sama dengan doktrin Trinitas, itu caranya. Jadi Bukan Kristen itu korup. dibangun, dengerin, Kristen itu dibangun dari doktrin yang menyelewengkan tekstual supaya sama dengan doktrin, begitu. Kan lo, Billy, masuknya itu lebih mudah. Jarum apa? Lebih mudah gajah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang Kok kaya. gajah? Itu kan apa? Onta, Peribahasa onta. itu loh. Onta. Maksudnya seperti ini. Orang kaya ini kan selalu memikirkan hartanya. Enggak begitu teksnya. Makanya susah Dalam teks- dia masuk di dalam teks surga. tertuanya Masuk gamblang. surga itu maksudnya No, loh, no, di Billy. dalam teks tertuanya Jangan bilang gamblang. haram. Mirip, Dalam teks walaupun tertuanya itu gamblang. Tali. beda kata-katanya, tetapi tujuannya itu seperti itulah, kebaikan Ya. tujuannya. Perumpamaannya itu nggak sama dengan teksnya. Gamla itu artinya tali, tambang gitu. Bukan unta. Coba belajar sama Sam Ado tuh, Kristen yang waras. Ya, pakai teksnya teks Aramaik. Alkitab Perjanjian Baru dalam teks Aramaik itu bertentangan dengan Alkitab Yunani. Gitu. Ada lagi kata Tuhan jadi Tuhan, kan itu stres. Harusnya Tuhan jadi Tuhan. Itu kan suatu hal yang benar-benar membalikan keadaan 180 derajat. Iya, walaupun kau bilang seperti itu, Billy, memang teman-teman Islam kalau aku naik pasti dinaikkan si Billy, karena orang ini nggak berani melawan aku tanpa si Billy. Ya, bukan gitu lah, Budan. Nggak berani orang ini Bukan melawan gitu. aku tanpa ada si Billy. Nggak pernah ada ceritanya Maksudnya- Kristen itu maksudnya- berdiskusi Coba dengan turunkan si Islam. Waduh. Coba turunkan si Billy. Bisa Bang Billy kalian itu melawan praktisi aku. Judaism dia yang punya kitab perjanjian Udah, lama. aku diam Iya, lah, udah Bukan aku diam lah. tempel. Daripada nanti kau Iya. marah-marah sama aku pula. repot. Makanya di Israel kan ada 3 agama.
agama. Ada Islam, ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen. Nah, di antara yang tiga nanti agama ini, nantilah Tuhan sendiri terakhir yang datang, hakim yang adil itu menentukan. Sekarang kita oke lah, aku masih bertahan di dalam keimananku. Yahudi, Billy juga iya, teman-teman Islam juga iya. Makanya kita nggak boleh saling sesat menyesatkan. Oke, imanmu terangkan, ku terangkan imanku seperti ini. Saya tidak gentar karena ada ayat yang mengatakan Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi dunia. Ada ayat mengatakan yang Yesus, menyesatkan itu Bu Darni, yang menyesatkan itu ketika di dalam kitab Perjanjian Lama atau Torahnya Yahudi bahwa Allah itu bukan manusia, bukan juga anak manusia. Ada di Perjanjian Baru diubah, malah Allahnya ada 3, kan gitu kan? Itu yang menyesatkan Bu Darni. Waduh. Itulah kalian salah. Allah kami, Allah lagi. Yahweh kami itu bukan 3, 1. Iyalah. Satu yang Jangan bilang tapi Allah. Yahweh Jangan kami bilang itu Allah. menyatakan dirinya kepada Bapa, Putra, Yesus dan Roh Kudus. Gitu. Hanya benar itu, menyatakan Bang diri Billy? dia dalam pekerjaannya seperti Waduh. itu. Bisa Tapi menyatakan Yahweh Musa kami itu menyatakan satu. diri, membelah. Yang kami lihat nanti di surga itu satu. Kalau Tuhan itu datang kata si Mongol mati semua. Apa? Terus si Mongol bilang kalau orang Iya. Kristen kalau berdoa ya Tuhan datanglah, kata Mongol mati semua kita kalau Tuhan datang. Yes, memang iya. Ya, lihat, Seharusnya lihat nggak itu usah kita orang-orang berdoa. Israel tua Seperti 70 itu. tua Yahudi di waktu di Gunung Sinai. Mendengar suara Tuhan aja mereka pingsan, hampir mati mereka. Makanya dibilang janganlah Tuhan langsung berbicara, ya wahai Musa, biarlah Tuhan berbicara lewat kamu dan sampaikan kepada kami, karena kami tidak kuat mendengar suara Tuhan karena begitu dahsyatnya. Nah, bagaimana Tuhan mau muncul? Waduh, hancur dunia ini. Iya, memang. Makanya Yesus itu turun ke bumi bukan Yahweh. Dia itu dirinya Yahweh, itu firman Yahweh yang turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Kan begitu berkali-kali saya bilang. Yang turun ke dari dunia apa? Yahweh itu oneness. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari kutuk dosa. Kutuk dosa itu hukum. Kok yang nanggung kutuk orang? dosa. Kok yang Apa? nanggung orang lain? Yang menyelamatkan ya Tuhan itu sendiri dong. Loh, Tuhan enggak lah. dong. Yang menyelamatkan Jangan kan dibilang, anaknya. jangan dibilang teman-teman Islam juga Karena begitu yang besar disalib itu si Judas. Gini, karena si Judas begitu mau besar kasih bapak kepada anaknya sehingga ia menyalibkan mengaruniakan anaknya. yang tunggal? Iya. Ya. Lah berarti bapaknya yang error, orang anaknya nggak punya salah kok disuruh menanggung salah. Itulah luar biasanya Yahweh kita itu. Dia Nggak begitu. cerita kepada manusia. Dia Bukan di dalam menurunkan Torah, ya. anaknya yang tunggal. Maksudnya gini, tunggu dulu. Billy, gua cari kau dulu. Maksudnya menurunkan anaknya yang tunggal bukan ada anaknya yang lahir, ada suaminya, ada istrinya. Tuhan itu enggak. Tapi maksudnya anak yang tunggal itu adalah dirinya Yahweh itunya Yesus. Wujud dari Yahweh Iya. itulah Yesus di bumi. Ya kalau begitu, kalau Tuhan Yesus itu mati, jangan salin orang Yahudi sama orang Roma. Itu karena Tuhannya yang menyuruh anaknya mati, ya kan? Kenapa kalian salibkan? Kenapa disalibkan orang Yahudi Yesus? Karena Yesus mengaku, akulah anak Allah. Nah itu, Kagak, kalian karena itu tak bapaknya percaya ngasih Yesus tumbal. anak Allah. Karena kalian bapaknya itu numbalin menganggap anaknya. sebentar. Loh, karena Billy. bapaknya numbalin anaknya. Enggak, kalian itu cemburu, kalian Karena itu sirik, begitu besar kasih kalian Allah itu enggak kepada percaya Yesus sehingga itu yang anak memberikan Allah, anaknya makanya yang kalian tunggal. salibkan. Nah, Berarti nantilah nanti bapaknya kedatangan menumbalkan Yesus baru anaknya. kalian nangis. Itu masa Tuhan Bapa menumbalkan anak dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Makanya kan Yang disalibkan menumbalkan anak itu cuma pengikut Dewa Yahudi Molok. Yesus karena mengaku dia adalah anak Allah. Siapa yang berani mengaku seperti itu? Berarti dia menyamakan dirinya Yahweh itu. Makanya orang Yahudi membunuhnya, menyalibnya. Salibkan dia. Kan gitu orang Yahudi ini. Disalibkan mereka wujud daripada Yahweh sewaktu turun ke bumi ini. Makanya nanti si Billy ini, hati-hati kau Billy. Nyahlah kau dimasukkan kau ke neraka Billy. Oh, justru kau begitu Yesus datang, Yesus, kami menyembuhkanmu. Dia bilang namamu, pergilah engkau, aku tidak mengenalmu, kata Yesus. Nggak kenal salah. dia. Bukan, Iya, nggak kenal. dengar. Bentar dia. Salah kau ayatnya itu. Kalian itu nggak ngerti ayatnya Matius Iya, kan 15. kau Dengar. Dengerin. Maksudnya harusnya yang bukan kau sembah semua orang itu, Kristen. Harusnya yang kau sembah itu bukan firman, tapi Tuhannya yang berfirman, bukan firman yang kau sembah. Kau menyembah firmannya, kata-kata kau sembah. Sang pemilik firmannya nggak kau sembah, kan geblek. Gak kau pilih. Kalau sudah menyembah Yesus, sudah menyembah Yahweh, kau yang goblok. Oh enggak, Nah, itu. karena Tuhan Kan itu dibilang bukan Yesus, manusia. aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, Di engkau mana sudah dalam melihat Taurat? Yahweh. Iya. Di mana dalam Taurat itu ada begitu?
Ayo. Ya di dalam Injil lah. Iya, Injil kan bukan firman Tuhan, karena nggak Kenapa beriman enggak? lagi. Sedangkan, itulah berarti dua lawanmu, Billy. Islam pun lawanmu. Islam juga mengatakan berimanlah kepada Injil. Itulah Injil. Injil bukan Alkitab, baca dong tadi. Injil itu kisahnya Yesus datang ke bumi ini. Itulah Injil. Kagak. Kalau enggak, ngapain ya. Allah itu mengatakan berimanlah Sekarang engkau buktikan kepada aja, Taurat, Zabur, berimanlah dan Yahweh Injil. kepada Matius, ada nggak? Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, ada nggak? Kalau enggak itu Berimanlah yang Tuhan mana? kepada Kalau Matius, enggak itu berimanlah Injil yang Tuhan mana kepada lagi Injil? Lukas, Kutanya kau, kepada mana Yohanes, Alkitab itu? Mana kitab yang diberikan kepada Isa? Ayo, jawab Billy. Loh, kok nanya Injil kepada Kan kau bilang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan Injil. Sekarang kutanya, Bukan mana yang firman dikatakan Tuhan, Allah Muslim itu berimanlah bukan engkau firman kepada Tuhan. Injil. Dengerin. Mana? Matius, Markus, Sementara Lukas sampai Wahyu itu bukan Injil firman Tuhan. itu ada di karena dalam tidak ada. Isa Al-Masih Yesus. Iya. Karena Berarti tidak ada ada dong pengikutnya karena yang tidak mana? ada ayatnya menyatakan bahwa itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan begini, berimanlah Tuhan kepada setan. Setan aja Tuhan ngomong dan setan balik lagi ngomong berfirman kepada Tuhan. Artinya Matius, Markus, Lukas kalah sama setan. Setan bisa ngomong sama Tuhan. Matius nggak bisa. Udah, yang jelas ya, ada dua agama yang beriman kepada Injil. Itulah di dalam teman-teman Islam dan di dalam kekristenan. Hanya Billy Yahudi yang tidak percaya adanya Injil. Makanya orang Yahudi banyak membunuh para nabi. Ya enggak, Billy? Kan banyak kalian bunuh para nabi. Dan kalian banyak membunuh Termasuk kita, Yesus loh. kalian salibkan. Karena apa kalian salibkan Yesus? Karena kalian menolak kedatangannya. Tapi Bu sebagai Darni, Mesias. aku izin tanya nih Bang Billy, Bu Darni tunggu sebentar ya. Aku izin tanya, di Yes. antara kasus pembunuhan ini, misalnya tadi Bu Darni bilang Bun, Yahudi- jangan bun. nanti Maaf, berarti keripot ya, nanti. untung, ya siap, terima kasih. Tadi Bu Darni mengatakan Yahudi banyak melakukan bun pada para nabi. Nah, kemudian ya aku mendengar itu ya. Maksudnya di antara ini boleh antara Bang Billy dan Bu Darni menanggapi ya. Di antara kasus bun-bun ini yang paling parah itu bun-bun terhadap para nabi atau bun-bun terhadap Tuhan, Bu? Tolong ditanggapi. Bang Sama Billy itu. silakan tanggapi. Ya mana Kalau bisa bagi- Tuhan dibunuh? Tuhan nggak bisa dibunuh, gimana ngebunuhnya? Nah itu Bu Iya, Darni kan Yesus itu meyakininya kan begitu, gelarnya Bang. Tuhan. Yesus itu gelarnya Tuhan, ya. Tapi dia dibunuh secara manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Kalau Tuhan itu nggak bisa dibunuh. Mana bisa? Buktinya Yesus sekarang di surga. Ada dalilnya. Matius 28 ayat 18. Yesus Berarti berkuasa di surga. Berarti yang dibun-bun bukan Tuhan, Bu. Yang dibun-bun itu yang gelarnya Tuhan Yesus, tetapi keadaannya sebagai manusia. Oke. Itu yang Ya, dibun-bun. betul. Inilah kenapa. Tapi orang Yahudi langsung membunuh para nabi. Itu lebih mengerikan. Nah itu. Oke, aku Justru coba lebih masuk ya. mengerikan lagi kalian membunuh 6 juta orang Yahudi. Cocoknya orang Yahudi ini yang membun-bun para nabi Kalian, ini memang kelak akan kalau dalam dimasukkan ke api sejarah, neraka. kalau dalam sejarah Masa pembunuhan, Nabi aja dibun-bun. Di dalam sejarah Gak percaya. pembunuhan manusia di dunia yang paling kejam itu Kristen. 6 juta orang Yahudi dibun-bun. Siapa? Yahudi yang membunuh Kristen. Atas inisiatif siapa? Atas surat siapa? Atas surat Martin Luther. Siapa yang membunuh Hitler? Agamanya apa? Hoten. Itu fakta Iya. sejarah yang kelam. Ya. Iya, belum iya. lagi Memang, belum lagi Inkuisisi Spanyol, waktu orang-orang Yahudi disuruh masuk Kristen, kalau enggak dibakar di dalam sinagog. Mereka dibakar di dalam sinagog. Siapa yang membunuh Kristen? Sadar itu, Darmi. Iya, memang makanya diturunkan Yahweh itu hukum ke-10, terutama hukum ke-6, jangan membunuh. Jadi kalau ada manusia-manusia membunuh seperti itu, membasmi jutaan manusia, itu udah jelas-jelas itu berdosa. Agamanya itu apa udah, itu? udah yang itu udah membahas? politik. Itu udah Martin- politik. Jangan bawa kepada firman Tadu, Tuhan itu. Martin Luther Itu udah agamanya politik. apa? Buktinya? No. Hitler, Martin Luther agamanya apa? Iya, tapi kan walaupun dia Iya, jawab agamanya dulu, Martin Kristen, Luther. tapi kan dia Agamanya- pribadi, secara pribadi itu. Bang Billy Kristen. Buktinya Martin saya Luther Kristen. agamanya apa? Saya Kristen, haram bagiku untuk membunuh manusia. Karena ada dalilnya. Hukum ke-6, jangan membunuh, kata Yahweh. Harus turut dong. Makanya kita nanti di pengadilan Yesus, di tahta pengadilan Yesus, engkau akan berhadapan secara pribadi, bukan secara pendeta atau apa organisasi, bukan, secara pribadi. Makanya tubuh kita inilah gereja itu.
Ya, semua nanti manusia itu menghadap ke tahta pengadilan Yesus secara pribadi lepas pribadi. Jangan salah kau Billy, yang membunuh Ya, itu enggak kan seru, kau bilang itu tadi. dengan itu Kau enggak bilang sama kan tadi, seperti yang Yahudi- saya imani. Yahudi membun para nabi. Apa gua membun kan enggak? Makanya lu gua balikin. Siapa yang Kalau membunuh Yahudi buta? jelas, kalau Yahudi jelas nabi yang dibunuh. Apa semua Yahudi gua tanya? Iya, enggak dong yang Ya, yang beriman makanya. kepada Yesus tidak dong. Sekarang gua tanya, Yang percaya Gua yang kepada tanya. Yesus dia Sekarang tidak. gua tanya, yang mau Martin Luther percaya kepada Yesus, bapak gereja loh dia. Iya, dia Ya. secara pribadi itu Loh, bukan secara sekarang saya agama. tanya, Itu di luar Hitler perintah itu- Yahweh. Ya, Hitler yang menghabisi 6 juta orang Yahudi. Di luar sama Martin perintah Luther Yahweh itu. Kalau itu ada agama orang apa? membun-bun manusia Iya, sesama manusia, saya tanya, di luar Martin perintah Luther Yahweh itu. Martin Luther agamanya apa? Iya, Kristen, tapi dia pribadi terima itu. kasih, Jangan Anda sudah ikut-ikutkan menjawab. Terima kepada kasih. kami orang Terima kasih, Kristen. Anda sudah Jangan menjawab samakan. Itu pembunuh politik paling itu. kejam di dunia Itu ada adalah hubungan Kristen. politiknya itu. Yang jelas hukum Yahweh yang keenam, jangan membunuh. Jadi kaum manusia Tuh Bu Darni, itu apa kata-katanya Bu Darni kena peringatan ya. Kena ini, kena apa namanya? Ya kena peringatan ini Bu Darni, kena apa namanya? Apa sih istilahnya teman-teman? Kena report dari TikTok itu. Kebenet TikTok Bu Darni ya. Bu Darni ke Assalamualaikum Bennett. host semuanya, aku turun ya. Oh iya Bang sendiri, makasih. Terlalu Ya, banyak makasih, kata-kata Abah. itu bun-bun dia. Terima kasih Sehat selalu Abah. semuanya. Ya Abah, Mudahkan makasih Abah. rezekinya, dipanjangkan usianya semuanya. Amin. Salam Makasih Abah. semuanya, oke. Ya, jazakallah khair. Bye. Ya. Oke, Abah. Makasih, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Belik. Ya, teman-teman tadi ini ya, kita nggak ada kick ya, cuma beliau kena kena banned Kena sama report. TikTok. Iya, kena report TikTok. Kena report. Kena report. Report ya Bu Darni, kena report. Iya, ada peringatan di saya. Ustadz Felix, Assalamualaikum Ustadz Felix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kalau ada Baru mau naik diingatkan Ya. Bu Darni sudah kena report dia. ya, jadi kalau ada apa namanya yang menyatakan agama penbun-bun, waduh, sejarah memang kelam. Sejarah mencatat bahwa yang paling berdarah tanahnya itu adalah Eropa. Rabi saya mengatakan kalau kamu ke Eropa, ya kamu cium tanahnya itu bau darah. Kenapa? Karena di Eropa itulah pembantai para Yahudi sampai 6 juta lebih loh. Belum yang di zaman perang salib. Membunuh dengan atas nama siapa? Atas nama Tuhan. Begitu. Jadi yang paling berdarah tangannya ialah Kristen. Ada Bang Joni Situmorang di sini. Selamat siang Bang Joni. Selamat siang teman-teman semua. Iya, boleh tahu Bang Joni dari agama apa? HKBP. HKBP. Oke, Abang Joni silakan mau berdiskusi. Ya barangkali saya cuma mau meluruskan bahwa Martin Luther tidak melakukan pembunuhan ya terhadap orang Kristen, orang Yahudi maksud saya. Yang dilakukan Martin Luther itu adalah membuat buku The Jews and Their Lies. Memang buku itu kontroversi. Iya betul, betul. Ada Karena lima, isinya ada 5 klausul di situ termasuk menghabisi rumah ibadah orang Yahudi. Harus dibakar Ya, sampai jadi rata. bukan sampai membunuh ya, hanya semacam Ya itu contoh yang ya. menjadi trigger, itu yang menjadi trigger Hitler. Kenapa? Karena Hitler masih nyambung sama dia. Hitler agamanya Kristen bukan Yahudi, Ya. bukan Islam. Ya sebentar Bang Billy, Bang Joni boleh tunggu sebentar. Bu Darni boleh ganti dulu akun yang lain Bu Darni. Kalau masih mau berdiskusi boleh Bu Darni barangkali bikin akun kecil kemudian DM ke saya nanti saya bantu naikkan. Silakan dilanjut Abang Billy, Bang Joni. Ya, jadi memang Martin Luther tidak memakai tangan langsung, tapi dia memakai idenya untuk menghabisi. Itu yang disebut antisemitis. Yang anti Yahudi itu dari zaman nenek moyang mereka adalah Kristen. Ya, itu fakta. Menghabisi orang-orang Yahudi dengan lambang salib di dada, perang salib, itu apa namanya? Siapa yang dihabisi?
Nenek moyang saya. Siapa yang dihabisi di Jerman? Ya, oleh Hitler atas ide yang diberikan setelah dia membaca bukunya Martin Luther. Siapa korbannya? Nenek moyang saya. 6 juta 3 itu juta ini Yahudi kah? Keturunan Yahudi? Yes. Oke, saya mengasihi Bapak. Ya, saya juga mengasihi Bapak juga. Cuman kalau kita berbicara soal keyakinan iman, kita akan berbeda 180 derajat jauhnya. Tapi kalau sebagai bangsa Indonesia, saya mengasihi Anda sebagai manusia gitu. Saya mengakui Yahudi. Kalau memang Bapak Yahudi, saya mengakui Bapak adalah umat pilihan Allah sampai hari ini. Iya, Baruch Hashem. Dan sampai selamanya, karena memang itu perjanjian Allah dengan Abraham itu sampai kekal tertulis ya, tidak ada batas waktu. Jadi saya dan orang Kristen seharusnya mengakui bahwa Yahudi sampai hari ini masih tetap bangsa pilihan Allah. Ketidaksetiaan bangsa Yahudi kepada Allah sekalipun tidak membatalkan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Oke. Ya, nanti kemudian timbul pertanyaannya, apakah Tuhannya yang disembah oleh Bang Billy ini kemudian mengakui kekristenan atau tidak, kan itu ya, Bang Joni Situmorang. Ya, klaim sepihak dari Bang Joni tentu sah-sah saja, menganggap istilahnya sesuai dengan apa yang dilontarkan seperti itu. Tapi apakah kemudian Elohimnya Bang Billy itu mengakui kekristenan atau tidak, kan barangkali Bang Billy bisa menyampaikan 1-2 patah kata, Bang Billy. Oke, dari saya dulu ya. Iya, sebenarnya Tuhan tentu, itu, ini nanya kemana nih? Akan Bang Billy, Ya. Bang Billy. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu satu, guys. Tuhan yang disembah oleh orang Buddha, orang Islam, orang Kristen itu pada hakikatnya adalah satu, ya. Tapi di dalam manusia menciptakan namanya agama-agama ini kan. Nah, diambil dari mana? Kalau misalnya ya orang Yahudi, dasarnya Taurat. Lo el fekazev, Tuhan itu bukan manusia. Terus lo yele khaylo makrim alpana, jangan ada Tuhan lain yang ada padaku. Jangan membuat bagi patung atau ikon, nggak boleh tuh. Patung atau ikon yang menyerupai apapun. Lo tistakabe velo tabib, jangan kau sujud menyembah kepadanya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyucikan atau menguduskan atau memberi penghormatan kepada yang berbentuk patung atau ikon, gambar dikuduskan, itu bertentangan dengan Taurat Hashem. Gak boleh. Kalau istilahnya itu musyrik, gak boleh kita menyembah yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan, gak boleh. Itu firman Tuhan yang benar. Tapi kenyataannya di dalam dunia kekristenan itu ada salib. Nah, setiap orang Kristen itu melihat salib, yang ada di pikirannya gambaran Tuhan, rambutnya gondrong, matanya biru, berjenggot. Itu selalu. Tapi kalau orang Yahudi, ketika dia melihat YHWH, atau orang Islam ketika melihat Allah, apakah Allah itu bisa digambarkan dalam pikiran orang Islam? Tentu tidak. Itu perbedaan kita. Lanjut. Ya, boleh saya tambah. Bang Joni Situmorang menanggapi, rupanya sedikit kata-kata manis dari Bang Joni tidak bersambut gitu ya, bak gayung tidak bersambut ke Bang Billy. Tidak masalah, memang dalam secara teologi ada perbedaan ya. Mungkin yang paling besar perbedaannya itu adalah karena kami memiliki perjanjian baru. Jadi kalau ini dari perspektif Kristen ya, kami menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Kalau Yahudi itu menunggu kedatangan Mesias gitu. Jadi itu ada perbedaan di situ. Tapi bagi kami, walaupun berbeda, kami tetap mengasihi bangsa Yahudi dan kami akan mendukung. Betul Bang. Jadi Yahudi. Mantap. Ya. Aku setuju dengan perkataan Abang bahwa jadi gini Bang, antara Yahudi dengan Kristen ini salah satu permasalahan utamanya ialah Mesias. Nah, kalau di dalam Kristen Mesias itu adalah Tuhan nanti, Tuhan yang akan turun. Tapi kalau menurut Yahudi, menurut kitab Yesaya 11 ya, Mesias itu adalah manusia sama seperti kita, darah dan daging, dari keturunan Yehuda. Buka ayatnya di dalam Yesaya 11. Yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu bukan Tuhan, tapi dia takut akan Tuhannya. Yesaya 11 itu tertulis. Itu. Nah, sekarang kalau orang Kristen mau memakai Yesus sebagai Mesias dalam kacamata Yahudi dalam kitab Tanakh, buktikan ayatnya di dalam Tanakh bahwa sang Mesias, raja yang akan datang, raja Israel bernama Yeshua atau Yesus.
Kan nggak ketemu. Tapi orang Yahudi tahu identitas nama sang Mesias dengan sangat very clear, kata pendeta siapa tuh yang Kristen ya. Sangat-sangat jelas namanya bukan Yeshua tapi Daud sang Mesias itu namanya. Fa'abdu tasemelokem fa David makam asyar akhim lakem. Akhar yashufu bani Israel fiksu atasemelokem fa David makam fakadu el Hashem fa tufuk bi akhirat yamim. Artinya bahwa pada akhir nanti Tuhan akan membangkitkan Daud yang akan menjadi raja Yahudi. Yeremia 39. Oke. Terima kasih Bang Billy, Bang Joni. Kita ada tamu yaitu Ustadz Felix. Ustadz Felix, boleh silakan, tadi mau open mic. Iya, tadi saya ini, tapi sinyal saya agak macet sih, tapi kayaknya sudah bagus ya. Bagus. Oh iya, udah bagus. Jadi pertama saya menanggapi tentang dari Bu Darni tadi. Dalam Islam itu yang sifatnya ofensif itu pun sudah terjadi 3. Pertama adalah penaklukan Persia, Romawi. Yang ketiga penaklukan Konstantinopel yang dilakukan Muhammad Al-Fatih. Ini sudah terjadi 3. Yang keempat adalah perang nanti yang dipimpin oleh Imam Mahdi sekaligus membunuh Dajjal yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi tinggal 1. Itu pun dikatakan ofensif karena itu adalah sebuah nubuatan daripada Rasulullah sendiri. Adapun setelah itu tidak ada. Makanya kata-kata lu dalam Al-Quran itu ada imbuhan. Ya, 2 harakatnya menandakan bahwa tidak ada perang secara ofensif. Yang ada adalah bertahan atau defensif. Nah, itu 1. Yang kedua, tentang masalah Yahudi tadi yang disinggung sebagai umat yang dilebihkan. Dalam Al-Quran pun dikatakan seperti itu. Akan 2 ayat itu yang pernah saya baca. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dilebihkan dari segala bangsa. Bahkan yang kedua, satu-satunya nega atau satu-satunya kaum yang diturunkan makanan dari surga itu adalah bangsa Yahudi. Yaitu mannah dan salwa. Namun kenapa kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan bahwasanya dibiarkan sesat? Makanya jawaban ini, penjelasan ini juga mewakili tentang peremingan-peremingan Kristen terhadap Allah menyesatkan bagi orang yang dikehendaki. Memang pada dasarnya Yahudi itu sudah dikatakan bangsa yang diatur sebuah bangsa yang disesatkan. Kenapa? Pertama, fa'ammal ladina kafaru fayaquluna ma sa'aradallahu biha masalah yudillu bi katsira wa yahdi bi katsir wa ma yudillu bihi illal fasikin. Karena mereka fasik atau melanggar perjanjian. Makanya kenapa kemudian dikatakan melanggar perjanjian? Sebelumnya disuruh menyembah kepada satu Tuhan. Wa id akhadna mitsaka bani Israil la ta'buduna illallah. Ya. Dikatakan kepada bangsa Israel, jangan kamu menyembah selain Allah, maka dia menyembah selain Allah. Makanya di situ dikatakan mereka disesatkan karena kefasikannya. Ya, begitu ceritanya kenapa bangsa Yahudi diberikan kelebihan, diturunkan makanan daripada surga, tapi bangsa Yahudi pula yang